Selamat datang di channel Korata Kawatasiono Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korata KOROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1002, saya akan menjawab pertanyaan ya dari teman-teman. Ini hampir sama dengan video yang sebelumnya, menjawab pertanyaannya. Ini bagian yang kedua, karena bagian yang pertama setelah saya buat ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang serupa gitulah, yang babnya yang sama. Nah, kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini, kalau sudah nunggu 30 hari Google AdSense-nya yang dinonaktifkan akan kembali, apa harus bikin Google AdSense baru? Nah, jadi kalau melakukan traffic tidak valid, kemudian traffic tidak valid itu hanya bersifat sementara, biasanya akan ada pemberitahuan bahwa itu traffic tidak validnya itu hanya 30 hari. Biasanya seperti itu, kecuali kalau teman-teman punya pemberitahuan lain, dilihat, dipahami lagi itu pemberitahuannya seperti apa. Kalau memang benar 30 hari pemberitahuannya seperti itu, setelah 30 hari nanti ya dicek, hari ke-31 itu dicek apakah sudah kembali atau belum, ikon monetisasinya sudah kembali atau belum. Nah, ceknya di konten. Nanti kalau ikon monetisasinya sudah warna hijau, itu berarti sudah kembali. Kalau misalkan jadi hitam atau biru, hitam atau abu-abu, itu tinggal diklik aja diubah menjadi hijau. Kalau misalkan tidak ada ikonnya atau ikonnya masih berwarna lain, itu ajukan permintaan. Di sini ya, ajukan permintaan untuk dipulihkan kembali akunnya. Jadi tidak perlu membuat yang baru, tinggal melanjutkan saja gitu. Nah, seulang lagi ya, kalau ikonnya warna hijau berarti sudah aman, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Maksudnya tidak perlu ada tindakan untuk memperbaiki akunnya lagi itu. Kalau hitam atau abu-abu itu tinggal diubah menjadi hijau. Nah, itu artinya sudah pulih gitu. Kalau hijau sudah pulih, kalau hitam atau abu-abu tinggal diubah jadi hijau, itu berarti sudah pulih. Kalau tidak warna ikonnya bukan itu ya, atau tidak ada ikonnya, kirim permintaan supaya dipulihkan. Kalau sudah pulih itu tinggal kembali seperti semula, tapi jangan melakukan traffic tidak valid lagi. Jadi tidak perlu membuat akun baru atau mengajukan baru. Pertanyaan berikutnya, aku pas selesai upload kadang-kadang cek videoku sendiri tapi lewat akun lain di HP yang sama. Nah, itu apakah itu bisa kemungkinan memicu traffic tidak valid? Iya. Mau pakai akun lain di HP yang sama, pakai akun yang sama di HP yang sama, pakai akun yang sama di HP lain, atau pakai akun lain di HP yang sama, itu masih punya peluang untuk terkena traffic tidak valid. Terus aku kalau pas subtitle sering bolak-balik ke YouTube buat cek, tapi posisinya video aku jadwalkan tayang, iklan belum muncul tapi penayangan nambah. Nah, kalau iklan belum muncul itu tidak masalah ya, karena penyebab traffic tidak valid itu karena ada iklannya. Kalau iklannya tidak muncul, misalkan disetting dulu supaya iklannya tidak muncul, itu tidak masalah. Tapi kalau mau paling aman, itu ceknya itu di bagian sini. Ini coba saya tunjukkan ya, di bagian konten. Setelah bagian konten ya, kalau mau ngecek itu hasil videonya itu seperti apa, cek di bagian konten. Kemudian ini aku malah loading. Setelah bagian konten muncul, nanti tinggal dipilih videonya yang mana, kemudian tinggal ini detail itu diklik, itu nanti tidak akan muncul iklan. Nah, detail diklik, misalkan pilih yang ini ya, detail diklik, bisa ditonton lewat sini. Nah, bisa ditonton lewat sini. Nah, ini kan bisa untuk menonton. Nah, bisa pakai cara itu. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Itu yang paling aman, pakai cara itu paling aman. Pertanyaan berikutnya,
Ya, saya tanggal 23 Juni mengajukan lagi karena pernah melanggar. Ini bukan pertanyaan ya. Harus komentari apa ya? Ini bikin tutorial dong bagaimana perbaikan traffic tidak valid. Nah, itu sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, mengenai cara. Saya sudah banyak sih membuat video mengenai traffic tidak valid. Nah, bisa dilihat itu bagian yang mana itu ada banyak lah, tinggal milih. Jika mau nanya saya ikut klik, nah sehingga AdSense saya ditutup oleh, kalau saya rajin upload dan lain-lain, apakah peluang untuk channel saya agar keluar iklan bisa seperti dulu lagi? Ini sudah saya jawab juga. Jadi kalau monetisasi itu bukan berdasarkan seringnya upload ya, bukan dipengaruhi oleh seringnya upload. Jadi kalau misalkan terkena traffic tidak valid, itu langkah pertama itu harus menunggu, atau misalkan terkenanya itu sementara, berarti itu menunggu 30 hari gitu. Jadi diperbaiki dulu, dibersihkan dulu gitu. Kalau misalkan sudah menunggu 30 hari, ikonnya sudah pulih. Kalau sudah pulih itu berarti sudah normal. Kalau sudah normal itu berarti bisa dapat iklan lagi. Kalau belum normal itu mau upload berkali-kali pun nanti tidak akan mempengaruhi, tidak akan ada iklannya itu, kalau belum normal. Jadi usahakan normal dulu, kembali normal dulu. Kalau sudah normal akan pulih normal dan akan ada iklan seperti semula. Itu kalau sudah pulih. Kalau belum pulih, iklannya tidak akan muncul. Selanjutnya, kadang-kadang ada pertanyaan yang sulit saya jawab ya, karena ke teknis. Terus juga punya satu teguran hak cipta dari YouTube dan diminta untuk ngajuin ulang tanggal 23 Juni. Kira-kira channel saya bisa diterima ulang monetisasinya walau masih punya teguran yang berlaku selama 90 hari. Nah, dan apakah dolar yang ada di YouTube? Ini sudah saya jawab juga ya. Kalau misalkan seperti ini ya, monetisasi dinonaktifkan, nah sekaligus ada teguran di situ, nah ini disuruh mengajukan lagi. Nah, kalau umumnya ya, kalau ketika monetisasi dinonaktifkan, atau karena biasanya kalau traffic tidak valid itu akan pulih setelah 30 hari setelah masa sanksi berakhir, itu akan pulih, atau tinggal memulihkan sendiri atau mengajukan permintaan agar dipulihkan, akan pulih secara otomatis. Tetapi ketika ada teguran, nah itu mungkin yang akan menjadi kendala ya. Kalau ada teguran itu mungkin akan menjadi kendala. Nah, teguran itu bukan jaminan ditolak, tapi ada merupakan peluang untuk ditolak, itu malah ada. Kalau hanya traffic tidak valid, nah, biasanya jika traffic tidak valid itu hanya bersifat sementara, setelah masa sanksi berakhir itu akan pulih sendiri. Kalau tidak pulih sendiri itu bisa dipulihkan sendiri. Kalau tidak bisa dipulihkan sendiri itu bisa mengajukan permintaan untuk dipulihkan. Itu tetap bisa pulih. Itu kalau hanya traffic tidak valid yang bersifat sementara. Tapi kalau ada tegurannya, nah itu ada kemungkinan itu ditolak. Nah, walaupun ditolak, nanti coba setelah masa sanksi berakhir, masa sanksi tegurannya berakhir, coba ajukan lagi. Kemungkinan masih bisa diterima. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Ini ya. Nah, jadi kalau saya ini ya menanyakan mengenai yang saya lakukan ya selama 30 hari itu buat apa saja, Bang? Atau menunggu saja sampai 30 hari. Yang saya lakukan ya, dulu itu pada waktu saya terkena traffic tidak valid ya, dulu sekali lah itu,
Yang saya lakukan itu memahami, ini sudah saya bahas ya. Saya memahami aturan mengenai traffic tidak valid itu saya pahami. Selain itu saya memahami apa pemberitahuan dari YouTube itu mengenai pelanggaran yang saya lakukan itu saya pahami. Jadi yang saya pahami itu mengenai pemberitahuan, kemudian mengenai aturan resminya seperti apa itu detailnya saya pahami. Setelah itu sesekali itu saya upload video, tentunya video yang aman. Ya. Nah, selama 30 hari yang saya lakukan hanya itu memahami dan sesekali melakukan upload video. Jadi kalau misalkan hanya menunggu saja tanpa melakukan apa-apa, nanti takutnya malah benar-benar down parah gitu. Jadi sesekali upload video tidak apa-apa, tapi tetap video yang aman gitu, yang aman dari pelanggaran. Selanjutnya, setelah 1 bulan ajukan banding atau hapus ASN-nya atau ada hal lain. Nah, ketika terkena traffic tidak valid dan masa sanksinya itu sementara 30 hari, nah setelah itu ajukan banding atau apa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ini sudah saya jawab juga. Sebenarnya itu namanya bukan banding ya, tetapi kalau yang saya lakukan dulu itu mengajukan permintaan dipulihkan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman cek dulu ini di bagian konten ini, itu dicek ada ikon monetisasinya atau tidak. Kalau ikonnya warnanya hijau itu berarti sudah pulih. Kalau ikon warnanya itu ikon monetisasi itu warnanya hitam atau abu-abu, itu tinggal diubah menjadi hijau. Berarti ketika sudah hijau sudah pulih, dan ketika tidak ada ikonnya atau ikonnya berwarna yang lain yang tidak bisa diubah jadi hijau, itu ajukan sini ya, ajukan permintaan agar dipulihkan kembali. Intinya begitu. Jadi bukan banding ya. Kalau banding, tapi saya dulu itu mengajukannya kayaknya di bagian banding juga, tetapi formatnya kayaknya agak beda. Ini beda. Nah, sepertinya sudah semua ya. Pertanyaannya sudah saya jawab semua. Kurang lebih demikian ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi atau mungkin penjelasan saya masih kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.